Perang dagang semakin memanas untuk kesekian kalinya. Pemerintah Cina mengumumkan akan menaikkan tarif impor untuk semua produk Amerika Serikat dari 40%, dari 84% menjadi 125% per 12 April mendatang. Jika Amerika kembali membalas, Beijing berencana untuk mengabaikannya. Setelah Washington menaikkan kembali tarif impor menjadi 145%, Beijing juga bertindak serupa, menaikkan tarif impor untuk semua produk Amerika dari 84% menjadi 125%. Langkah balasan Beijing diumumkan oleh pejabat Kementerian Keuangan yang efektif berlaku mulai 12 April mendatang. Selain itu, Beijing menyatakan akan mengabaikan kenaikan tarif balasan Amerika lebih lanjut, lantaran dinilai tidak masuk akal secara ekonomi. Terkait perang dagang, Otoritas Jasa Keuangan meyakini perekonomian nasional masih solid yang sejalan dengan laporan sejumlah lembaga pemeringkat internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, mengutip hasil peninjauan berkala Moody's Investor Service yang memberi peringkat kredit Indonesia berada di level Baa2 dengan prospek stabil. Selain itu, Fitch Rating juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan prospek stabil pula. Mahendra menjelaskan baik rating tersebut biasa digunakan untuk penilaian daya tahan perekonomian dan pasar keuangan suatu negara, memperlihatkan kondisi Indonesia relatif baik dibandingkan negara-negara kawasan. Kendati demikian, respon pemerintah dinilai kurang responsif, sehingga kebijakan yang diambil justru merugikan Indonesia sendiri, seperti yang disampaikan oleh ekonom senior Indef, Afiliani Afi, dalam diskusi bertemakan Trump Trade War, menyelamatkan pasar modal, menyehatkan ekonomi Indonesia. Artinya sebenarnya kalau kita memahami 2008 sampai dengan 2025, kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Artinya di sini pelaku usaha, masyarakat, dan juga pemerintah seharusnya melihat situasi ini harus merespon dengan cepat, apapun ya, termasuk kebijakan. Nah, memang dari sisi kebijakan kalau kita melihat, kita tuh masih menganut pada rule base ya, belum pada principle base. Nah, ini memang buat para pengambil keputusan sebaiknya memang ke depan kita itu dengan waktu yang makin pendek penuh dengan ketidakpastian, kebijakan itu harus makin fleksibel gitu ya. Kenapa? Kita lihat aja Trump itu hari ini ngomong apa, besok ngomong apa gitu. Nah, itu juga kalau ternyata itu terjadi harus kita respon dengan cepat. Karena banyak sekali kalau kita lihat kebijakan-kebijakan itu tidak merespon dengan cepat perubahan, akibatnya kita dirugikan dengan kebijakan kita sendiri. Nah, itu juga berlaku bagi dunia usaha.